Apa sih yang saya diserang? Apakah saya membangunnya jelek? Bukan. Apakah saya tidak cinta sama rakyat? Tidak ngurus orang miskin? Bukan. Apakah saya tidak mengobati orang sakit? Bukan. Apakah saya tidak menggratis ke sekolah? Bukan. Saya dibenci itu karena ingin merubah pola pikir warga. Anda tidak boleh begini, harusnya begini. Akhirnya, for once, pemerintah kita melakukan gebrakan yang bikin gue setuju. Lagi rame nih. Buat kalian yang belum mengerti atau belum tahu soal beritanya, sini, kasih tahu. Deddy Mulyadi atau yang biasa dipanggil Kang Deddy Mulyadi, ia adalah seorang politikus dan sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan baru-baru ini dia mengeluarkan peraturan untuk penerima bansos, yaitu harus vasektomi. So basically vasektomi itu adalah KB, tapi KB-nya itu dari pihak pria. Dan ini tuh sifatnya permanen. Vasektomi itu sendiri, prosedurnya adalah memotong atau menutup saluran sperma. Jadi kalau misalnya si pria ejakulasi, spermanya tidak keluar. Beda dengan KB perempuan, masih tinggi sekali chance untuk kebobolan hamilnya. Nah, kalau vasektomi ini tuh sangat efektif hingga 99%. Dan menurut gue, that's a great idea. Jangan salah artikan ya, berhubungannya tetap akan seperti biasa. Bedanya cuman cairan yang keluar itu tidak mengandung sel sperma, yang dimana itu bisa membuahi sehingga terjadi tuh kehamilannya. Gue sadar banyak pro dan kontra. Gue adalah salah satu orang yang pro. Gue mau tanya aja sih sama orang yang kontra. Kenapa kalian bisa menolak kebijakan ini? Di saat kalian aja butuh bansos, bantuan sosial dari pemerintah. Pastinya kalian itu berada di taraf hidup yang masih di bawah, tapi kalian masih mau memaksakan punya anak. Itu yang sampai sekarang masih belum nyampe di otak gue. Karena gue sendiri, I don't even know if I wanna have kids or not. Because kids are expensive as fuck, bro. Punya anak tapi nggak punya duit itu kayak mana? Kayak mana lo mau hidup? Kalau ada yang bilang soal HAM, coba kalian see the bigger picture. Ada keluarga yang miskin, benar-benar masih luntang-lantung tapi mempunyai anak. Apakah anak itu tidak lebih menderita? Apakah HAM dari anak itu tidak kalian pikirkan? Menurut gue egois. Lo maksa punya anak di saat lo sendiri aja belum mampu untuk menghidupi diri sendiri. Dan jangan lupa, Indonesia itu berada di top 3 fatherless country. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali laki-laki yang lari dari tanggung jawabnya. Tebar benih di mana-mana, tapi nggak mau tanggung jawab. Dan akhirnya menelantarkan anak-anaknya. Jadi menurut gue, kebijakan vasektomi itu bisa menjadi step awal untuk orang-orang tuh aware. Kalau lo jangan sembarangan punya anak. Kalau lo belum siap secara finansial dan juga mental. Well, tapi menurut kalian gimana? Siapa tahu gue bisa belajar nih dari perspektif kalian yang pro maupun kontra. Komen di bawah. Sama tadi kayak libido dan sebagainya itu kan dari hormon ya. Hormon itu mengeluarkan dari pembuluh darah. Maksudnya rute dia itu beda sama rute si spermanya. Yang diikat tuh hanya betul-betulnya saluran spermanya aja. Jadi nggak berdampak pada yang lainnya. Vasektomi itu hanya sekedar memutus jalur spermanya dari testis ke penis. Jadi, tapi kalau untuk yang lainnya masih dalam batas normal, nggak ada masalah apa-apa. Intinya vasektomi baik laki-laki maupun perempuan kontrasepsi mantap itu kan berarti kan diputus jalurnya. Baik perempuan, kalau perempuan berarti dari ovarium ditutup, sel telur nggak bisa keluar. Kalau laki-laki sel spermanya nggak bisa keluar. Itu aja sebatas itu. Karena di perempuan tuh lebih kompleks, karena kan organnya lebih dalam. Makanya pemerintah tuh mengedukasi atau menyarankannya ya laki-laki, karena laki-laki operasi vasektomi itu lebih simpel dibandingkan perempuan. Tindakannya enggak lama sih, harusnya 30-60 menit tindakannya. Anestesi juga anestesi yang simpel, jadi bukan prosedur yang ribet lah dibandingkan sama perempuan. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita balik lagi yang lagi viral itu tentang apa guys? Tentang Kang Deddy nih. Ada kabar terbaru dari Kang Deddy Mulyadi, yaitu tentang vasektomi. Syarat terima bansos langgar HAM, katanya seperti itu guys. Waduh, dan ini jadi banyak polemik atau banyak beberapa komentar dari para netizen ya. Ada yang tidak setuju dengan pendapat dengan gagasan dari Pak Deddy Mulyadi ini guys tentang vasektomi ya. Dan kita lihat beritanya seperti apa guys dari ini ya. Kita lihat komentar para netizen. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mengusulkan sesuatu program yang bisa melanggar HAM. Waduh guys. Ya, bisa melanggar HAM. Banyak anak cenderung miskin. Kang Deddy Mulyadi usulkan vasektomi jadi syarat penerima bansos. Ini bisa melanggar HAM loh. Ini undang-undangnya. Jadi
setiap orang punya hak penuh terhadap badannya. Tidak boleh ada pihak-pihak termasuk negara yang boleh memaksakan prosedur medis sebagai syarat penerimaan bantuan sosial. Dan ini juga diskriminasi sosial yang melanggar prinsip-prinsip kesetaraan dalam HAM. Jadi setiap orang, setiap masyarakat itu punya hak penuh terhadap badannya sendiri. Kalau memang dipaksakan bahaya, dampaknya luar biasa kepada masyarakat. Contohnya gini, andai kan ada seseorang laki-laki sudah menikah, sudah punya 2 anak, dia divasektomi, terus dia cerai sama istrinya, dia akan menikah lagi itu susah. Karena apa? Karena sudah permanen nggak bisa punya anak. Akhirnya nggak ada yang mau sama dia. Terus kedua, ada lagi ya, seorang laki-laki punya istri, punya anak 2, divasektomi agar dapat bantuan. Terus anaknya ada yang kecelakaan, anaknya ada yang sakit, terus meninggal semua, nggak punya anak, kepingin punya anak lagi, nggak bisa. Karena apa? Ya permanen itunya KB-nya, itu sudah melanggar HAM, ya. Terus ada lagi juga ya, orang yang pingin punya anak karena apa? Anaknya itulah memiliki sesuatu kelainan lah, ingin punya anak yang lebih bagus lagi gitu. Tapi karena udah divasektomi nggak bisa punya anak lagi. Kasihan, karena kondisi masyarakat, kondisi sosial itu berbeda-beda. Ada perceraian, ada kematian. Ya. Tolong pemerintah, Bapak Presiden Prabowo, Bapak Mensos, jangan terima ide dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi karena itu melanggar HAM. Ya. Pasti banyak yang memprotes saya, pasti banyak yang nyerang saya karena nggak terima dengan statement saya. Nggak apa-apa ya. Saya lebih membela rakyat kecil, yaitu kesetaraan sosial. Ada wacana dari Apa nih, bentar? Mensos sebut ide vaksin oleh KDM ide baik katanya gitu guys. Waduh, gimana guys? Ada wacana dari Gubernur Jabar ya, Kang Deddy Mulyadi, ini soal syarat menerima bantuan dari pemerintah gitu, termasuk bansos itu adalah vasektomi bagi laki-laki gitu Gus. Nah itu bagaimana? Ya, ini kami sedang mempelajari ide itu ya. Ya, jadi semua ketentuannya sedang kita pelajari. Itu sih ide baik gitu ya untuk KB ya, keluarga berencana itu baik juga. Tapi kami masih memerlukan waktu untuk bisa mempelajari. Karena penyaluran itu ada proses yang harus kita lalui, tidak bisa terus dibahas tiba akal. Kita tidak bisa begitu, jadi kita proses dulu, kita pelajari. Seperti penyaluran tahap pertama itu kita masih pakai data yang lama, ini pakai data yang baru, ini aja sudah kita kejar ini. Sudah kita kejar supaya target untuk tepat sasaran itu makin mendekati. Jadi kita mendekati tepat sasaran, memang nggak bisa langsung, tapi prosesnya ini harus kita lewati, tahapan-tahapannya kita lewati. Jika pemutakhiran yang 3 bulan itu bisa konsisten kita lakukan, maka makin hari, makin bulan, data ini makin akurat. Jadi memang harus kita akui ya, salah satu problem kita itu soal tepat sasaran ini. Maka Presiden mengambil keputusan strategis dengan menerbitkan Impres nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, gitu guys. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Waduh, Deddy Mulyadi usulkan penerima bansos disertai syarat vaksinatomi bagi laki-laki guys ya. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Saya menemukan orang miskin rata-rata anaknya banyak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, Pak. Wow. Punya 16 anak, Pak. Ini harus diselesaikan, Pak. Bagaimana? Nanti ke depan, Pak Kepala, Pak Menteri, ada 150.000 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov. Tapi syaratnya boleh dipasang listrik, tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa. Boleh anaknya beasiswa, tapi ibunya KB dulu.
Kemudian nanti mudah-mudahan para penerima bantuan sosial yang menerimanya misalnya masih usia produktif, boleh menerima bantuan sosial, tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan rutilang terintegrasi provinsi dengan kabupaten kota, boleh menerima bantuan rumah, tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Kenapa? Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi. Ini serius. Harus laki-lakinya. Harus laki-lakinya. Waduh guys, gimana guys? Kalian setuju? Ini Deddy Mulyadi aneh-aneh aja ya. Bahkan menurut gue, Gubernur Jawa Barat ini tidak manusiawi dan telah melanggar HAM. Masa iya, Deddy mengharuskan vasektomi kepada para suami dari keluarga miskin atau prasejahtera sebagai syarat untuk bisa menerima bantuan dari Pemprov Jabar. Ini namanya, pemerintah sudah melakukan intervensi sepihak terhadap tubuh seseorang. Kalau ini dibiarkan, maka ini bisa menjadi presiden buruk. Karena kedepannya, bisa aja dong pemerintah memberikan persyaratan-persyaratan lain yang lebih aneh, yang masuk akal, bahkan menindas. Jangan mentang-mentang miskin, terus dipikirnya bisa diperlakukan seenaknya, dan bahkan dihilangkan hak azazinya. Waduh. Stop, jangan salah paham dulu, ini bukan dikebiri, tapi ini dalam medis disebut vasektomi. Ini merupakan dari KB atau kontrasepsi yang bertujuan untuk mencegah kehamilan, tapi dilakukan pada laki-laki. Ya biasanya kan KB dilakukan pada perempuan dengan minum pil KB atau pakai alat kontrasepsi dalam rahim, tapi ini dilakukan pada laki-laki. Nah, bedanya dengan kebiri, kalau kebiri itu dengan merusak biji pelir atau testisnya, atau bahkan diambil. Tapi kalau dengan vasektomi ini, yang ditutup adalah vas deferens, saluran yang menghubungkan dari testis atau biji pelir keluarnya sperma. Nah, gitu guys ya. Menurut kalian gimana nih? Apakah kalian setuju dengan tanggapan atau ucapan dari Pak Kang Deddy ya? Pak lagi ya, Kang Deddy Mulyadi guys ya. Nah, mungkin maksud Kang Deddy itu kan zaman sekarang itu orang berpikir ya lebih apa ya, lebih banyak anak gitu, karena mikirnya mungkin banyak anak banyak rezeki, tapi nyatanya tidak seperti itu gitu guys ya. Karena itu tergantung dari kita memberikan pola pikir atau memberikan edukasi untuk anak-anak ya, bagaimana untuk ini. Karena zaman sekarang itu nyari duit susah banget ya. Makanya mungkin Kak Deddy maksudnya itu adalah yang karena orang sekarang nggak berpikir gampang nanti gitu loh guys. Jadi nikah aja dulu, punya anak aja dulu, nanti juga ada rezekinya. Bukan kayak gitu, rezeki itu tetap harus dicari, bukan tiba-tiba datang dari langit gitu loh guys. Makanya orang-orang ini tuh lebih sedikit ya anaknya daripada ya, mungkin seperti itu guys. Menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Aku takutnya salah ngomong lagi ya. Menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan pendapatnya dari Kang Deddy ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.